Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kelompok Soyan tidak terus tinggal setelah mengambil keputusan. Mereka segera pindah dan bergegas kembali ke pavilium bintang jatuh. Setelah kembalinya ke pavilium, mereka beristirahat selama 2 hari. Informasi yang berkaitan dengan pohon purba bodhisattva mulai terdengar dari mulut ke mulut. Dengan nama sederhana pohon kuno bodhisattva, seluruh dataran tengah tidak diragukan lagi telah berubah menjadi kehebohan. Bahkan iblis tua yang hidup dalam pengasingan telah muncul karena berita yang mengguncang bumi ini. Meskipun wilayah gurun kuno cukup berbahaya, bahaya itu tidak dikalahkan dengan daya pikatnya. Daya pikat pohon purba bodhisattva adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa menolaknya. Oleh karena itu, apa yang disebut tanah terlarang ini tidak lagi menghalangi siapapun. Kelas Douseng memiliki level puncak di seluruh benua. Tidak terhitung banyaknya orang yang telah berjuang sepanjang hidup mereka untuk mencapai level legendaris ini. Selama ada hal sekecil apapun yang dapat meningkatkan peluang mereka mencapai level itu, semua orang akan menerkam tanpa ragu-ragu. Jelas kemunculan pohon purba bodhisattva menimbulkan badai besar di dataran tengah. Sementara berbagai faksi di seluruh dataran tengah mengalami keributan besar. Soyan yang telah beristirahat selama 2 hari berangsur-angsur pulih. Namun dia tidak pergi. Sebaliknya dia menemukan kamar terpencil dan melakukan retret. Setelah mendengar kata-kata Yalau, hati Soyan mulai memandang api teratai iblis pemurnian dengan serius. Dia jelas menyadari bahwa Yalau tidak akan berbohong padanya. Dan pengalaman Yalau jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Karena Yalau telah mengucapkan kata-kata seperti itu, Yalau pasti tidak akan mengizinkannya menyentuh api teratai iblis pemurnian kecuali dia mencapai kelas Douseng. Jika dia ingin mencapai kelas Douseng dalam waktu 3 tahun, dia perlu mendapatkan kekuatan hati bodhisattva itu. Waktu adalah sesuatu yang Soyan sadari setelah memikirkan pelatihan di makam surgawi saat itu. Energi di tempat itu beberapa kali lebih padat daripada dunia luar. Soyan mungkin telah berlatih selama 3 tahun di makam surgawi. Tetapi jika dia tidak memperoleh warisan leluhurnya yaitu Xiaoshuan, dia tidak mungkin mencapai levelnya saat ini. Dia saat ini hanya berada di puncak Douzun bintang 8. Masih ada bintang 9 dan puncak bintang ke-9. Setelah mencapai puncak, dia masih perlu mengalami 9 perubahan untuk menembus kelas Douseng. Dalam langkah sebanyak ini, mustahil bagi orang biasa untuk menyelesaikan pelatihan dalam waktu 30 tahun. Apalagi hanya dalam 3 tahun. Meskipun Soyan memiliki bakat yang sangat hebat dan mendapatkan bantuan dari banyak pil obat, tidak mungkin baginya untuk mengurangi jumlah waktu ini. Oleh karena itu dia perlu mengambil kesempatan ini untuk memasuki wilayah gurun kuno dan mendapatkan hati bodhisattva. Hanya dengan hati bodhisattva kekuatannya akan melambung dalam waktu 3 tahun dan mencapai kelas Douseng. Jika tidak, ketika api teratai iblis pemurni muncul dalam waktu 3 tahun, dia hanya bisa menjadi pengamat yang menyaksikan api surgawi ini menjadi milik orang lain. Terlebih lagi pohon kuno bodhisattva jelas telah menarik perhatian banyak faksi di dataran tengah. Tidaklah mudah untuk berhasil mendapatkan hati bodhisattva dari tangan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Oleh karena itu Soyan harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak diragukan lagi adalah dengan melatih keterampilan Do kelas tinggi. Soyan berlatih tubuh kaca kingkong yang baru saja diperolehnya selama retret ini. Benda ini adalah keterampilan Do kelas Tian dan pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia berhasil mempraktikannya, dia akan lebih percaya diri selama perjalanan ke wilayah gurun kuno. Aroma cendana berlama-lama di dalam ruangan yang tenang. Terlihat Soyan duduk di ranjang batu.
Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan emas gelap muncul di dalamnya. Dia mengangkat gulungan itu dan dia melihat beberapa kata kuno di sampingnya. Soyan dengan lembut mengembuskan nafas dan meletakkan gulungan itu di dahinya. Skill Do kelas Tian ini tidak merepotkan seperti telapak tangan penciptaan surga agung. Seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mendapatkannya. Alasan mengapa itu sangat merepotkan karena itu adalah penciptaan dari seorang elit doseng. Gulungan itu menyentuh alis Soyan dan cahaya keemasan keluar dari gulungan itu. Hanya setelah itu sejumlah besar informasi melonjak ke dalam pikirannya. Tubuh kaca kingkong. Keterampilan Do tingkat rendah kelas Tian mengubah tubuh seseorang menjadi logam yang tidak dapat ditembus atau dihancurkan oleh apapun. Ketika seseorang sepenuhnya menguasai skill Do ini, tubuhnya berubah menjadi kingkong. Tubuh mereka menjadi berukuran 99 kaki. Itu sangat kuat. Dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Tinju seseorang akan menghancurkan langit sementara kakinya akan menghancurkan tanah. Setelah membaca kata-kata itu yang mengalir ke pikirannya, Soyan bisa merasakan betapa mendominasinya skill Do ini. Ini adalah skill Do yang menggunakan Doki untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Setelah mempelajari metode keterampilan Do ini, dia tanpa sadar menghela nafas kekaguman. Itu memang skill Do yang kuat yang hanya bisa dibuat oleh seorang elit doseng. Dalam pengalamannya mempelajari teknik kelas Tian saat itu, dia saat ini tidak diragukan lagi sangat lancar dalam memahami keterampilan kelas Tian berikutnya. Semua teknik akan menjadi jelas setelah seseorang menguasai satu teknik. Berbagai keterampilan Do mungkin memiliki metode pelatihan yang berbeda, tetapi semuanya pada akhirnya memiliki akar yang sama. Setelah seseorang menguasai poin ini, tidak sulit untuk mempelajari keterampilan Do lainnya kecuali beberapa yang unik. Untuk mempraktikkan tubuh kaca kingkong ini, seseorang perlu menggabungkan Doki dengan tulang, darah, dan dagingnya menggunakan metode unik. Untungnya tubuh fisik Soyan telah mengalami banyak penyempurnaan oleh berbagai harta alam. Meskipun dia tidak berani menyebut tubuhnya tak terkalahkan, setidaknya mampu menahan persyaratan keras yang diperlukan untuk berlatih tubuh kaca kingkong. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tubuh Soyan telah menjadi 2 kali ukurannya. Terlebih lagi kulitnya yang awalnya pucat telah diwarnai dengan warna emas gelap. Tubuh Soyan membengkak 2 kali ukurannya sebelum berhenti menjadi lebih kuat. Cahaya keemasan berangsur-angsur meredup dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata itu telah kembali ke keadaan sebelumnya. Soyan tiba-tiba membuka matanya setelah tubuhnya menyusut kembali ke ukuran aslinya. Seteguk darah merah dimuntahkan membuat tanah menjadi merah. Sudut mulut Soyan berkedut setelah memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Gulungan sialan ini tidak menyebutkan bahwa berlatih tubuh kaca kingkong ini membutuhkan seseorang untuk menahan rasa sakit yang hebat. Jika itu adalah seseorang dengan konstitusi yang lebih lemah, gelombang pertama dari sebelumnya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Ucap Soyan. Soyan menghela nafas. Terlepas dari seberapa banyak rasa sakit yang dia rasakan, dia perlu mempraktikkannya. Mustahil untuk tidak membayar harga jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan besar. Jika Soyan mampu menahan rasa sakit yang hebat seperti ini, dia akan terbiasa dengan transformasi seperti itu dengan konstitusinya. Pada saat itu dia akan dapat benar-benar melepaskan kekuatan tubuh kaca kingkong. Tetapi dia harus terus menggembungkan tubuhnya, membiarkan kulit, otot, dan tulangnya terbiasa dengan rasa sakit yang hebat ini. Melatih keterampilan Do ini adalah semacam siksaan, ucap Soyan. Soyan dengan sedih menghela nafas di dalam hatinya. Dia sekali lagi menutup matanya saat cahaya keemasan keluar. Tubuhnya membengkak sekali lagi sebelum menyusut. Setelah itu membengkak dan menyusut lagi saat darah segar dimuntahkan berkali-kali. Untungnya darah segar yang dimuntahkan berkurang seiring berjalannya waktu. Setengah bulan berlalu saat Soyan sedang melakukan retret. Selama setengah bulan ini dataran tengah telah menjadi kacau balau. Faksi yang tak terhitung jumlahnya telah mengirim orang-orang mereka untuk menuju ke dekat daerah gurun kuno. Begitu pohon purba bodhisattva benar-benar muncul,
Itu akan menciptakan fenomena yang tidak biasa. Pada saat itu seluruh dataran tengah akan dapat merasakan perubahannya. Hanya ketika mereka benar-benar merasakan fenomena semacam ini, faksi-faksi ini yang siap bergerak benar-benar menjadi bersemangat. 5 hari lagi berlalu dengan penuh antisipasi ini. Ketika sinar pertama cahaya pagi melesat ke dataran pada hari ke-6, aura jernih tiba-tiba mulai menyapu dari langit timur laut melintasi dataran tengah. Itu seperti gelombang yang tiba-tiba menyapu langit dan menyebar ke kejauhan. Siapapun yang menghirup udara jernih ini akan memiliki gambaran serupa yang muncul jauh di dalam benak mereka. Ini adalah aura yang menyebar dari pohon kuno Bodhisattva yang legendaris itu. Keributan akhirnya pecah di dataran tengah pada saat ini. Sementara keributan sudah melanda di dataran tengah, 10 penatua di tempat paviliun bintang jatuh juga dikejutkan oleh cahaya keemasan dari ruangan Shaoyan. Banyak sesepuh tercengang saat melihat cahaya ini. Tidak lama setelah itu tiba-tiba terjadi ledakan keras di ruangan Shaoyan. Setelah itu raksasa kuning emas besar berdiri dari ruangan yang sunyi di depan banyak mata yang tercengang. Langkahnya mengguncang gunung saat berjalan keluar dari reruntuhan ruangan. Setelah itu dia meraung ke langit dan suara menakutkan itu segera menjadi substansi nyata yang tersapu seperti badai. Gelombang sonik yang kuat itu menyebar ke setiap sudut alam bintang. Sesepuh yang berada di dekatnya dipaksa mundur lebih dari selusin langkah sebelum tubuh mereka stabil. "Apa itu?" teriak para sesepuh. Sebagian besar ekspresi sesepuh berubah ketika mereka merasakan kekuatan menakutkan dari raksasa emas itu. Mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya. Seolah-olah raksasa besar itu hanya perlu melemparkan pukulan untuk menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Perasaan ini menyebabkan mata banyak sesepuh tanpa sadar berkedut. Yang terlemah di antara mereka bukanlah Daozun, sedangkan yang terkuat adalah Daozun bintang 8 dan 9. Namun bahkan orang-orang ini merasakan bahaya yang ekstrim ketika melihat raksasa emas ini. Mereka dengan cepat menyebar setelah merasakan kejutan awal dan samar-samar membentuk lingkaran di sekitar raksasa emas. Sementara banyak sesepuh dengan sungguh-sungguh memperhatikan raksasa itu, terlihat beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Mereka berhenti di udara. Mereka adalah Yalau, Cailin, dan dokter peri kecil yang bergegas setelah mendengar keributan. "Hahaha, apakah ini badan kaca King Kong? Itu memang memiliki beberapa aspek unik," ucap Yalau. Sesepuh itu buru-buru membungkuk dan menyapa Yalau saat dia muncul. Seorang penatua tanpa sadar bertanya, "Kepala paviliun, siapa raksasa itu?" tanya salah satu penatua itu. "Dia Shaoyan," ucap Yalau. Para sesepuh segera terkejut setelah mendengar ini. Mereka tercengang ketika mereka melirik kembali ke raksasa emas. Tak satupun dari mereka akan membayangkan bahwa sosok ini adalah transformasi Shaoyan. Raksasa emas itu tertawa terbahak-bahak di depan mata semua orang yang terpana. Cahaya keemasan segera melesat keluar dari tubuh besar itu dan mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa detik singkat, raksasa itu berubah menjadi sosok kurus kembali. Shaoyan tidak batuk darah setelah kembali ke bentuk aslinya. Tapi dia masih mengeluarkan beberapa batuk hebat. Itu jelas merupakan hasil dari rasa sakit yang hebat dari transformasi tubuhnya. Sayangnya tubuh King Kong Glass yang telah saya latih tingginya hanya sekitar 70 kaki. Masih ada celah dengan puncak 99 kaki, ucap Shaoyan. "Kamu seharusnya tidak merasa tidak puas. Jika tubuh fisikmu tidak mengalami penyempurnaan dari berbagai harta alam dan cairan obat, kamu tidak akan mencapai tingkat ini bahkan jika kamu telah diberikan waktu 1 tahun, ucap Yalau. Shaoyan mengangguk. Dia sadar bahwa tingkat kemajuannya sudah dianggap sangat baik. Alasan dia hanya bisa mencapai 70 kaki adalah karena dia dibatasi oleh kekuatan tubuhnya. Jika dia mendapatkan lebih banyak harta alami yang bisa memperbaiki tubuh fisiknya, dia mungkin bisa melompat sampai ke puncak 99 kaki. Pada saat itu Shaoyan yakin bahwa dia akan mampu menghancurkan ahli kelas Daozun dengan pukulannya. Setelah periode pelatihan ini aura saya juga tumbuh sedikit. Wilayah gurun kuno mungkin sangat berbahaya.
Tetapi ada juga banyak harta alam yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Jika aku cukup beruntung selama perjalanan ini, aku mungkin dapat mencapai Dozun bintang 9 dan berhasil menguasai badan King Kong ke puncaknya sebelum menemukan pohon kuno Bodhisattva, ucap Soyan. Informasinya sudah dikonfirmasi. Kemunculan pohon kuno Bodhisattva memang benar adanya, ucap Yalao. Jantung Soyan tanpa sadar berdebar saat mendengar berita ini. Dia memiringkan kepalanya. Kemungkinan faksi lain juga mulai bergerak. Kali ini kamu akan memimpin beberapa orang untuk menuju ke wilayah gurun kuno terlebih dahulu. Kamu memiliki token geospasial yang saya berikan kepadamu. Hancurkan jika kamu menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Maka aku akan segera bergegas. Daya pikat pohon purba Bodhisattva terlalu besar. Kemungkinan bahkan klan kuno itu akan hadir. Oleh karena itu akan sangat sulit untuk berhasil mendapatkan hati Bodhisattva, ucap Yalao. Soyan mengangguk. Dia sudah siap secara mental untuk ini dan tidak terkejut. Aku harus tetap berada di pavilion bintang jatuh untuk menjaganya. Karena itu kamu harus mengandalkan diri sendiri selama perjalanan. Hancurkan token setelah kamu memasuki bagian terdalam dari wilayah gurun kuno. Lagi pula dengan kekuatanmu tempat itu kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Perjalanan ini terlalu penting bagimu. Lakukan yang terbaik, ucap Yalao. Kapan kami harus bergegas? Tanya Soyan. Secepat mungkin. Kamu telah mengikuti retret selama setengah bulan. Banyak faksi telah memasuki wilayah gurun kuno selama periode waktu ini, ucap Yalao. Kalau begitu kita akan bergerak sekarang, ucap Soyan. Soyan segera bergerak dan terbang ke timur laut. Kali ini dia membawa 4 orang bersamanya. Orang-orang itu adalah Cailin, dokter peri kecil King Lin, dan seorang penatua yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Dozun. Tian Huozunzai saat ini sedang melakukan retret dan harus ditinggalkan. Kekuatan bertarung Cailin dan dokter peri kecil telah mencapai setara dengan bintang 8 Dozun. Mereka akan mampu melawan seorang ahli di puncak kelas Dozun jika mereka bergandengan tangan. Untuk King Lin, karena dia memiliki triple jade green snake, dia juga bisa mengendalikan kekuatan tempur yang sangat kuat. Selain itu, King Lin memiliki kekuatan misterius untuk mengendalikan binatang ajaib berbentuk ular. Jadi dia cukup penting untuk perjalanan ke gurun ini. Meskipun kelompok Soyan tidak begitu besar, itu sudah cukup kuat. Dengan begitu banyak dari mereka yang bergandengan tangan, segalanya tidak akan sulit kecuali mereka bertemu dengan lawan yang terlalu menakutkan. Wilayah gurun kuno terletak di bagian timur laut dataran tengah. Itu cukup jauh dari pavilion bintang jatuh. Meskipun kelompok Soyan melakukan perjalanan tercepat dan melewati beberapa lubang cacing di sepanjang jalan, butuh 6 hari sebelum mereka mencapai perbatasan bagian timur laut dataran tengah. Selama perjalanan ini, kelompok Soyan menemukan lalu lintas manusia dari segala arah menuju ke arah yang sama dengan mereka. Tujuan orang-orang ini adalah daerah gurun kuno. Penemuan ini menyebabkan Soyan mendesak pelan di dalam hatinya. Tidak disangka godaan pohon purba Bodhisattva begitu menakutkan. Tempat itu dulu dikenal sebagai tempat terlarang bagi manusia. Biasanya tidak banyak orang yang tinggal di tempat itu karena reputasinya yang sangat ganas. Tapi hari ini berbeda. Munculnya pohon Bodhisattva telah menarik banyak orang. Kota sepi ini telah berubah hidup dalam sekejap. Kebisingan bisa terdengar samar-samar dari beberapa kilometer jauhnya. Perhentian pertama kelompok Soyan adalah kota kecil yang dikenal sebagai kota gurun. Mereka datang lebih lambat dari yang lain dan secara alami perlu mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan wilayah gurun kuno. Soyan pergi bersama Cailin untuk mengumpulkan informasi. Dia bersatu kembali dengan kelompoknya setelah 2 jam kemudian. Menurut informasi yang aku kumpulkan, kelompok yang memasuki wilayah gurun kuno sebelumnya semuanya telah mati. Bahkan ada beberapa ahli kelas Dozun di antara mereka, ucap Soyan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya dokter peri kecil. Beberapa ahli akan masuk besok. Kami akan mengikuti di belakang kelompok besar itu. Karena wilayah gurun kuno ini disebut sebagai tanah terlarang bagi manusia,
Itu jelas bukan tempat yang aman. Kita akan mengikuti di belakang orang-orang itu dan mengamati situasinya, ucap Soyan. Waktu berlalu. Sekelompok orang yang ramai berkumpul di luar kota gurun pada hari berikutnya. Kebisingan telah bercampur menjadi satu. Kelompok Soyan berdiri di belakang kerumunan ini. Dia mengamati ribuan orang yang berkumpul di depan dan tanpa sadar menggelengkan kepala. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat para ahli berkumpul dalam skala seperti itu. Orang-orang ini semua telah terpikat oleh pohon kuno bodhisattva sampai kehilangan akal sehat mereka, ucap Soyan. Namun wilayah ini memang cukup menakutkan, ucap dokter peri kecil. Soyan mengangguk. Walau ada terlalu banyak orang yang hadir, dia tidak dapat menemukan sosok yang dikenalnya. Kami akan masuk setelah sebagian besar dari mereka masuk. Karena mereka ingin menjadi yang berada di garis depan, kami akan membiarkan mereka melakukan sesuka mereka, ucap Soyan. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Soyan. Kelompok Soyan duduk di tempat yang tenang. Mereka menunggu sekitar setengah jam sebelum Soyan akhirnya berdiri. Dia melihat ke hutan yang tampak kacau karena banyaknya orang. Baru kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo bergerak. Semuanya harus berhati-hati," ucap Soyan. Dia memimpin saat dia berubah menjadi sosok hitam yang menyerbu ke arah hutan kuno dengan kecepatan seperti kilat. Cailin, dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Cahaya di sekitar Soyan tiba-tiba meredup saat dia masuk ke hutan kuno. Gelombang aroma daun busuk menyebar ke segala arah. Sosok Soyan berhenti sejenak setelah memasuki hutan. Dia melirik banyak kelompok kecil di kejauhan, tetapi dia tidak punya niat untuk berhenti dan mengobrol dengan mereka. Jari-jari kakinya menekan cabang pohon dan sosoknya terus bergegas ke depan. Kelompok Soyan cukup cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit mereka sudah maju lebih dari 5 kilometer. Tidak ada kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Meskipun mereka kadang-kadang bertemu satu atau dua binatang buas, binatang buas ini akan diserang oleh semua orang sebagai satu kelompok dan diubah menjadi daging cincang. Meskipun perjalanannya mulus, Soyan akhirnya merajut alisnya. Wilayah ini dikenal sebagai tanah terlarang bagi manusia. Itu tidak mungkin untuk menjadi sedamai ini. Sebuah kehati-hatian secara bertahap meningkat di hati Soyan ketika pikiran ini muncul. Kecepatannya sedikit melambat. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti kelompok besar di depan dari jauh. Dengan orang-orang ini sebagai pengintai, kelompok Soyan akan memiliki waktu yang cukup untuk bereaksi bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cailin dan yang lainnya memahami pikiran di hati Soyan. Karenanya mereka juga tetap berhati-hati. Kehati-hatian yang dirasakan oleh kelompok Soyan meningkat saat mereka secara bertahap melakukan perjalanan lebih jauh dari perbatasan hutan kuno ini. Beberapa sosok melintas melalui hutan remang-remang dan tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar. Mata cantik dokter peri kecil menyapu sekelilingnya. "Kabut racun telah muncul di sekitar sini," ucap dokter peri kecil. Dia sangat terbiasa dengan kabut racun. Oleh karena itu dia mendeteksi uap racun saat itu muncul. "Konsumsilah pil penahan racun ini. Ini akan membantu melawan racun," ucap dokter peri kecil. Dia menyerahkan beberapa pil obat merah ke kelompoknya. Soyan mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia baru saja akan berbicara ketika kelompok di depan tiba-tiba meneriakkan pekikan yang menyedihkan. Sepertinya mereka telah terserang racun. "Ayo bergerak," ucap Soyan. Setelah melihat semua orang mengkonsumsi pil penolak racun, mereka meningkatkan kecepatan mereka. Dia tidak memiliki hati untuk menyelamatkan semua individu yang tidak beruntung itu. Karena mereka telah sampai sejauh ini dan tidak bisa menahan keserakahan di hati mereka, mereka bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Dengan peningkatan kecepatan mereka, kabut racun di sekitarnya menjadi lebih padat. Tangisan menyedihkan yang ditransmisikan juga menjadi lebih tajam. Pada akhirnya fluktuasi doki yang liar dan keras dipancarkan. Itu kemungkinan dari beberapa ahli yang diracuni yang telah kehilangan akal sehat mereka. Kelompok Soyan mengerutkan kening saat mereka melewati kabut racun.
Fluktuasi Doki yang sangat intens tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat di depan mereka. Dia mengurangi kecepatannya dan tubuhnya muncul di tanah. Dia melihat mayat yang benar-benar hitam di tanah kosong di depannya. Wajah mayat itu masih menyimpan rasa takut dan penyesalan. Seorang elit Douzun, tidak disangka bahkan seorang ahli seperti ini pun tidak mampu menahan. Racun di tempat ini sepertinya sedikit misterius. Seorang elit Douzun mampu melepaskan Doki dan membungkusnya di sekitar tubuhnya. Racun biasa tidak akan berguna melawan mereka, ucap Soyan lagi. Dokter peri kecil mengambil beberapa uap racun di tangannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian ekspresinya menjadi aneh. Apa masalahnya? Tanya Soyan. Ini memang aneh. Ini bukan racun, tapi cacing beracun, ucap dokter peri kecil. Cacing beracun? Soyan terkejut. Matanya menatap kabut racun, tetapi dia tidak menemukan jejak cacing beracun. Cacing beracun ini sangat kecil. Mereka sangat kecil sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang. Orang-orang itu telah menyedot ratusan juta cacing kecil yang beracun. Kemungkinan hal-hal ini juga ada di tubuhmu. Namun tubuhku menyembunyikan racun yang sangat mematikan. Mereka akan diracuni sampai mati oleh racun kisaya saat mereka memasuki tubuhku, ucap dokter peri kecil. Kelompok Soyan tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka mendengar kata-katanya. Soyan bereaksi cepat setelah mendengar penjelasan ini. Api surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai beredar. Itu menyapu setiap bagian tubuhnya, dan suhunya yang tinggi meresap ke dalam pembuluh darahnya. Sementara Soyan mengedarkan api surgawinya, suara kicau tiba-tiba terdengar. Dia menjentikan jarinya dan kumpulan abu hitam keluar. Itu adalah abu dari cacing beracun yang masuk ke tubuhnya. Soyan dengan cepat mengumpulkan sekelompok api surgawi di tangannya setelah mengusir cacing beracun di tubuhnya. Dia kemudian menyalurkan api ke Cailin, Qinglin, dan penatua yang disebut Qingcheng. Temperaturnya yang tinggi memasuki tubuh mereka melalui kulit mereka, dan teriakan kicau juga keluar dari tubuh mereka. Setelah ini kalian harus berada di sekitarku dalam jarak dekat. Cacing beracun ini dapat mengabaikan Doki yang melindungi tubuh seseorang, ucap Soyan. Sekelompok api ungu coklat dengan jejak putih melayang di atas kepalanya saat suhu tinggi yang menakutkan menyebar. Itu menutupi area dalam radius 50 kaki di sekitarnya. Kabut racun tampak terkejut ketika suhu tinggi ini menyebar. Itu dengan cepat menarik diri dan tidak lagi berani menembus radius 50 kaki di sekitar Soyan. Hanya lapisan kabut racun ini saja yang bisa memblokir 80% orang. Wilayah gurun kuno ini benar-benar sesuai dengan reputasinya, ucap Soyan. Dia menghela nafas lega setelah mengusir kabut racun. Jika bukan karena kemampuan dokter peri kecil untuk mendeteksi racun, jumlah cacing racun di tubuh mereka akan meningkat. Begitu jumlah cacing racun telah mencapai tingkat yang menakutkan, mereka akan tamat. Soyan mengepalkan tangannya. Matanya panas saat dia melihat ke arah daerah yang lebih dalam dari daerah gurun kuno. Sepertinya beberapa ahli dengan kemampuan itu sudah masuk. Oleh karena itu dia juga perlu meningkatkan kecepatannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.